wis jaluk kelon anakku. Monggo, Bu. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Wira. Ada apa ya Bu? Kok saya lihat sepertinya Bu Wira agak murung nih, tidak bersemangat. Bagaimana Bu? Apa ada yang mungkin bisa saya bantu nih? Maaf, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Enggak lah, ini kan anak-anak juga sedang istirahat. Gini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya ya? Dengan senang hati lah Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu inginkan dari diskusi kita kali ini nih? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Memangnya masalahnya apa ya Bu? Kok kayak serius banget? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini, Bu. Beberapa hari yang lalu, ini kepala sekolah saya itu melakukan supervisi di kelas. Nah, ketika supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya, Bu. Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius banget ya Bu. Kok bagaimana bisa nih? Kok bisa dapat teguran dari kepala sekolah? Eh, Kalau menurut saya, ini sebenarnya masalahnya ini tidak serius, Bu. Menurut Bu Wira juga nggak serius ya. Lalu tidak serius seperti apa nih? Bagaimana Bu? Coba ceritakan. Eh, Begini, Bu. Kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Katanya saya itu mengajar kurang inovatif, terus masih terdapat siswa yang belum aktif. Berarti di sini permasalahannya menurut Pak Kepala Sekolah ini Ibu kurang apa ya, kurang kreatif, kurang inovatif sehingga terlihat banyak siswa yang masih pasif gitu ya Bu. Iya, jadi beliaunya sepertinya keberatan ketika saya mengajar, padahal saya itu mengajar juga sudah membawa perangkat dan buku pendamping, Bu. Gitu ya. Jadi Ibu ini padahal mengajar sudah membawa perangkat dan buku pendamping ya Bu. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti ini Bu? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar ya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku paket, buku referensi, serta mengacu pada kurikulum. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya merasa tersinggung, Bu. Wah, malah merasa tersinggung ya. Jadi masalahnya begitu. Memangnya selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Ibu di dalam kelas, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, baik itu buku paket maupun buku pendamping. Ya, ya, ya. Kalau gitu, kalau boleh saya tahu nih ya Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan sumber yang lainnya? Misalnya yang sekarang anak-anak suka itu loh Bu, video atau audio dari berbagai media sosial itu Bu. Oh iya ya, menurut saya sebenarnya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan juga sudah mengacu pada kurikulum. Namun Bapak Kepala Sekolah saya kok
berpendapat lain ya. Hmm. Sebenarnya pembelajaran Ibu itu sudah sangat bagus kalau menurut saya. Kan sudah disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan target-target dari kurikulum itu sendiri ya, Bu. Kemudian bagaimana nih hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan media atau sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, karakter siswa itu kan beda-beda dan gaya belajarnya kan juga beda-beda, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang kurang maksimal. Itulah Bu, banyak sumber belajar lain dan strategi yang apa ya, yang harus kita kembangkan supaya pembelajaran kita lebih efektif. Mungkin harapan dari Bapak KS tadi seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar yang lain dan supaya lebih inovatif dan mengikuti zamannya Bu, seperti filosofi KHD, menuntun kodrat, seperti itu. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Iya. Saya ke depan ini berencana untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk minta maaf dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Rencana yang sangat bagus menurut saya. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan menemui Pak Kepala nih? Ya, secepatnya saja, Bu. Mungkin setelah ini saya akan segera menemui Bapak Kepala Sekolah. Iya, Bu. Bagus itu, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nanti? Nah, setelah ini saya akan memakai sumber belajar yang lain, seperti apa yang Bu Tini sampaikan tadi, seperti video, mungkin audio, atau mungkin juga kombinasi antara keduanya dengan sumber belajar yang kemarin, karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara saya itu, Bu. Lalu kira-kira nih dukungan apa yang Bu Wira butuhkan, Bu, untuk melakukan rencana yang sudah Bu Wira eh, targetkan tadi? Eh, Mungkin dukungan saya itu ya dari rekan-rekan sejawat ini akan membantu saya, Bu. Hmm, lalu kira-kira hambatan apa yang mungkin ada untuk menjalankan rencana aksi ini, Bu? Eh, Mungkin hambatan-hambatannya apa ya, Bu ya? Eh, Mungkin eh, hambatannya seperti mungkin jaringan internet. Saya butuh jaringan internet Hmm, untuk eh, mengambil video-video pembelajaran. Jadi harus saya butuh jaringan internet yang bagus ini. iya, Bu. Saya kira itu juga menjadi permasalahan utama ya, Bu ya, untuk kita. Lalu apa yang mungkin bisa Bu Wira lakukan untuk mengatasi hambatan itu, Bu? Mungkin saya dengan eh, menggunakan paket data yang lebih, Bu. Sangat bagus idenya Bu Wira dengan rencana seperti itu. Jadi kita juga harus memaksimalkan diri kita sendiri ya Bu di sini. Iya, Bu. Iya. Kemudian kalau menurut saya langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu itu. Syukurlah, Bu. Saya juga sekarang sudah merasa lega karena saya jujur, eh, saya takut untuk mengambil langkah di dalam menyelesaikan ini, Bu. Apalagi nanti berurusan dengan atasan kita. Jangan takut Bu Wira. Nanti akan saya bantu pokoknya.
Langkah, Bu. Iya, Alhamdulillah. syukurlah kalau Bu Wira sudah merasa sangat lega. Kemudian lalu dari yang sudah Ibu Wira rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa nih yang Ibu bangun untuk melaksanakan rencana tadi, Bu? Dalam hal itu, saya berkomitmen di dalam proses pembelajaran saya nanti, saya akan menggunakan eh, media pembelajaran yang lebih inovatif agar siswa itu lebih aktif dan kreatif lagi, Bu. Wah, saya sangat setuju dengan Bu Wira. Kemudian rencana tindak lanjutnya, Bu, seperti apa agar aksi tersebut terlaksana dan berdampak baik? Kira-kira apa, Bu, ini rencana tindak lanjutnya? Setelah ini nanti saya berencana nanti saya akan lebih semangat lagi di dalam mengajar dan akan terus memodifikasi sumber dan media pembelajaran serta juga saya akan berefleksi dengan teman sejawat saya dengan rekan-rekan guru demi kemajuan pembelajaran saya ke depannya, Bu Tini. Wah, itu ide dan rencana tindak lanjut yang sangat bagus sekali, Bu Wira. Ini juga menginspirasi saya sendiri nih. Semoga berhasil ya, Bu, dan masalah yang mengganjal di benak Ibu segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana yang hati yang riang gembira ya, Bu, seperti biasanya, nggak murung seperti ini ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang sudah eh, mendengarkan keluh kesah saya. Nah, jadi saya sekarang merasa sedikit lega, Bu Tini. Semoga kita Amin, nanti Alhamdulillah. guru yang bisa memberikan teladan bagi anak didik kita. Amin, amin. Kira-kira nanti kalau Bu Wira ada waktu lagi, minggu lagi, saya ingin mendengarkan cerita dari Bu Wira nih terkait rencana yang sudah Bu Wira tadi ceritakan kepada saya untuk mengatasi permasalahan ini, Bu, supaya saya sendiri juga bisa belajar nih dari Bu Wira. Ya, tentu saja. Maaf Bu, ini kebetulan ada janji dengan wali murid tadi yang ingin menyampaikan perkembangan pembelajaran anak didiknya. Saya pamit Oh ke iya, ruang. iya. Iya, Ibu, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Wira. Semoga kita bisa selalu menjalankan tugas kita dengan baik ya Bu. Kemudian bisa mendidik anak-anak sesuai dengan bakat dan minat dan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing ya Bu. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Demikian coaching saya kali ini. Mohon Bu Rini memberikan tanggapannya. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Tini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya selaku pengamat terkait umpan balik dari proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Tini selaku coach dan Bu Wira selaku coach, di mana tujuannya sudah sangat baik. Coach mampu menyampaikan pembuka coach dan coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas dan gamblang. Kemudian dari segi identifikasi, pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu sudah bersifat sangat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan sangat baik. Kemudian untuk rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi di sini coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi. Untuk terkait tanggung jawabnya, coach menerapkan coach membangun komitmen sehingga coach sendiri telah dapat membuat komitmen itu sendiri
dengan berbasis Tirta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku pengamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas hasil pengamatannya yang memberikan masukan bagi saya supaya nanti bisa coaching lebih baik lagi dengan menggunakan alur Tirta. Terima kasih juga untuk Bu Wira yang sudah mau berkolaborasi dengan saya sebagai coach, Bu. Ya, sama-sama Terima Bu kasih Tini. juga. Ya.